Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salih Febransa dari kelas 12 IPS 3. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang PRRI. Pembahasan materi yang akan disampaikan meliputi pengertian dari PRRI, latar belakang, tujuan operasi militer, dan dampak. Yang pertama, pengertian PRRI. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau biasa disingkat dengan PRRI merupakan gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang dideklarasikan pada 15 Februari 1958. Gerakan ini didahului oleh keluarnya ultimatum Piagam Perjuangan untuk menyelamatkan negara dari Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein di Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Yang kedua, latar belakang. Berdasarkan catatan Abdurrahman dan kawan-kawan dalam buku Sejarah Indonesia pada tahun 2015, latar belakang pemberontakan PRRI atau Permesta adalah rasa ketidakpuasan dari angkatan militer di daerah terhadap pusat, terutama muncul dari daerah Sumatera dan Sulawesi. Situasi kian pelik karena beberapa tokoh militer di daerah-daerah tersebut mulai menunjukkan ketidakpatuhan kepada pimpinan pusat. Bahkan, urusan ini semakin serius ketika tuntutan-tuntutan otonomi daerah mulai diajukan. Pemerintah pusat dianggap tidak adil kepada warga sipil dan militer soal pemerataan dana pembangunan. Hal tersebut menyebabkan terbentuknya beberapa Dewan Perjuangan Daerah pada kurun waktu Desember 1956 hingga Februari 1957. Dewan-dewan tersebut antara lain yang pertama ada Dewan Banteng, dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein dengan wilayah Sumatera Barat. Yang kedua ada Dewan Gajah, berpusat di Sumatera Utara dengan pemimpinnya yakni Kolonel Maludin Simbolon. Yang ketiga ada Dewan Garuda, berlokasi di Sumatera Selatan dan dipimpin oleh Letkol Barilan. Yang terakhir ada Dewan Manguni, satu-satunya dewan yang berlokasi di Sulawesi, berada di Manado, Sulawesi Utara dengan Kolonel Venje Sumual sebagai pemimpinnya. Poin ketiga yakni tujuan dari PRRI. Yang pertama, tuntutan otonomi daerah yang adil. Sebab dari terbentuknya PRRI sendiri karena adanya tuntutan otonomi daerah yang dianggap tidak sesuai. Oleh sebab itu, PRRI dibentuk untuk mengajukan tuntutan otonomi yang lebih adil oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat yang dianggap terlalu sentralis dan juga terlalu berfokus pada pembangunan Jawa dituntut untuk memperhatikan pembangunan daerah. Selain itu, pemerintah juga perlu untuk memperhatikan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga setiap daerah dapat berkembang secara bersama dan tidak ada daerah yang merasa tertinggal. Yang kedua, membenahi konstitusi yang berlaku. Selain untuk mengoreksi kinerja pemerintah pusat terhadap pembangunan negeri, PRRI juga bertujuan untuk membenahi konstitusi yang berjalan pada masa itu. Pemerintah yang dianggap terlalu sentralis telah melanggar undang-undang dan juga konstitusi yang berlaku, termasuk juga terhadap UUD 1945. Oleh sebab itu, PRRI dibentuk untuk membenahi konstitusi yang diberlakukan pada masa itu, sehingga pemerintah pusat tidak menjadi sentralis dan juga memberikan wewenang serta perhatian terhadap pemerintahan daerah. Yang terakhir, menghargai pejuang kemerdekaan Indonesia. Pembentukan PRRI juga disebabkan karena adanya pengerucutan divisi Banteng setelah kemerdekaan Indonesia, di mana pengerucutan tersebut kemudian hanya menyisakan satu brigade saja yang kemudian diperkecil kembali menjadi Resimen Infanteri 4. Kondisi tersebut tentunya membuat para perwira dan prajurit dari divisi 9 Banteng menjadi kecewa. Oleh sebab itu, para mantan prajurit dan perwira tersebut juga bergabung dengan PRRI sebagai tanda kekecewaan yang pernah dialami dan untuk tetap menghargai para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa itu. Yang keempat, operasi militer. Semenjak adanya gerakan pemerintahan revolusi Republik Indonesia atau PRRI, pemerintah pusat menganggap gerakan tersebut harus segera dituntaskan dengan gencatan senjata. Pemerintah pun melakukan operasi gabungan yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI untuk menumpas gerakan PRRI. Berikut adalah operasi yang pernah dilancarkan. Yang pertama adalah operasi Tegas dengan sasaran Riau, dimulai pada tanggal 12 Maret 1958 dan dipimpin oleh Koharudin Nasution. Yang kedua ada operasi 17 Agustus, dimulai pada tanggal 17 Agustus 1958 dan di bawah pimpinan Ahmad Yani. Operasi Merdeka di bawah pimpinan Letkol Infanteri Rumito Hanggradiningrat terdiri dari yang pertama ada Operasi Sabta Marga 1 di Sulawesi Tengah dan dipimpin oleh Letkol Sumarsono. Yang kedua ada Operasi Marga 2 di wilayah Gorontalo dipimpin oleh Mayor Agus Prasmono. Selanjutnya ada Operasi Sabta Marga 3 di Kepulauan Sangir Talaut dan Manado dipimpin oleh Letkol Kolonel Magenda. Operasi Sabta Marga 4 di Manado dipimpin oleh Letkol Rukminto. Yang terakhir, operasi Merdeka adalah gerakan operasi militer yang dilakukan untuk menumpas Permesta di Sulawesi Utara atau Tengah melalui Jenderal Abdul Haris Nasution. Tentara PRRI berusaha untuk dibujuk kembali untuk menyerah dan kembali setia kepada NKRI. Yang terakhir, dampak dari PRRI. Peristiwa pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI merupakan salah satu gerakan yang menimbulkan dampak negatif terhadap keberlangsungan hidup negara Indonesia.
Dampak tersebut antara lain, yang pertama, jatuhnya korban jiwa sebanyak 22.174 jiwa, 4.360 mengalami luka-luka, dan 8.072 orang menjadi tawanan. Keadaan perekonomian menjadi terganggu, munculnya inflasi dan deflasi. Timbulnya kesadaran di kalangan pimpinan negara bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terdiri dari atas wilayah kepulauan yang luas dan aneka ragam masalah yang sering berbeda satu sama lainnya. Timbulnya perpecahan hubungan persaudaraan, dan yang terakhir kekurangan bahan makanan. Sekian video materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.